halaman 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-Hadi Asyara yang ke-11 tentang istifham, tentang kalimat tanya. At-tahdidu itulah lain. As-Tsani Asyara. At-Tsani Asyara ya. Ulang sedikit lah. Al-Hadi Asyara at-tahdidu wal wa'idu. Yang ke-11 itu tentang at-tahdid, gertak, wal wa'id, dan janji tidak baik di kemudian hari, janji jahat. Kalau al-wa'du janji kebaik. Wa'dan alaihi haqqa, berarti janjinya itu akan didapatkan yang baik. Tapi kalau al-wa'id janji masuk neraka, itu janji wa'id namanya. Nahwu contoh alam nuhlikil awwalin. Apakah tidak kami binasakan orang-orang terdahulu? Jadi kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh semua dibinasakan oleh Allah karena mereka ingkar, keras kepala. Sudah ada yang 50 tahun berdakwah, ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Mereka tetap ingkar. Bahkan nabinya itu dimusuhi, bahkan nabinya itu dibunuh. Jadi alam nuhlikil awwalin itu gertak atau janji bahwa dibinasakan. At-Tsani Asyara yang ke-12 taswiyatu, sama saja. Wawal istifhamu yaitu huruf istifham, ad-dakhilu yang masuk ia huruf istifham, ala jumlatin atas kalimat jumlah. Jumlah itu sudah seayat atau setengah ayat, itu jumlah. Lebih dari satu kata ngarannya jumlah. Yaswihu hululul masdari, boleh dia menempati masdar, mahalluha di tempatnya. Nahwu contohnya sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un sama saja, alaihim atas mereka orang kafir, orang munafik. Apanya yang sama? A'anzartahum, apakah engkau wahai Muhammad memberikan kabar ancaman hum kepada mereka orang kafir atau orang munafik, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberi kabar ancaman kepada mereka, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi Nabi memberikan ancaman atau tidak, secara halus atau secara paksa, mereka tetap saja sama tidak mau beriman. Kenapa? Karena ujung ayatnya fahum la yu'minun, khatamallahu, Allah telah mecap, Allah telah mematri, Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim. Mata, telinga, absar, khatamallahu ala hati, telinga, khatama qulubihim wa ala samihim, penglihatan, pendengaran, hati mereka sudah tertutup.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala syawah. Mereka ada tutupan seakan-akan dicap sudah bahwa itu orang yang tidak beruntung. Jadi diberi kabar gembira atau tidak, mereka tetap saja tidak beriman karena Allah sudah mencap orang itu orang ahli neraka. Ats-tsalitsu asyara, yang ke-13, al-amru. Jadi kalimatnya ini bertanya dengan perintah. Nahu contohnya a'aslamtum. A'aslamtum, apakah kamu berislam? Jadi tafsirnya adalah aslimu, berislamlah kamu. Aslimu, berislamlah kamu. Fahal antum muntahun, maka apakah tidak kamu dicegah? Artinya intahu, hentikanlah, tinggalkanlah. Atas biruna ay isbiru, apakah kamu sabar? Maksudnya apa? Isbiru, sabarlah. Ar-rabi'u asyara at-tambihu wa huwa min aqsamil amri. At-tambihu, jaga-jaga, perhatian, waspada. At-tambih ngarannya. Wa huwa min aqsamil amri, dan at-tambih ini termasuk bahagian-bahagian amar, perintah. Nahu alam tara ila rabbika kaifa maddadhilli. Maksudnya apa? Undur, pikirkanlah. Pikirkanlah. Jadi maknanya alam tara, pikirkanlah, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kaifa maddadhillu, bagaimana Allah memanjangkan naung. Jadi di sana kena naung lawas, naungnya kena di sana panas. Itu yang mengatur itu siapa? Allah. Undur, pikirkanlah. Waktilah fil laili wan nahar, perubahan antar siang dan malam itu termasuk undur. Undur fi khalqillah, la tandur fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Oh, zat Allah tuh kayak apa? Kayak apa? Bagaimana? Akhirnya masuki syaitan. Oh, Tuhan itu berbentuk. Ada di Quran yadullah, apa tuh? Qudrat apa? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Membayangkan tangan Allah begini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Wah, duduk Allah Taala di singgasana, di kursi, duduk begini. Nah, itu membuat iman kita akhirnya tasbih. Tasbih itu Allah menyerupai dengan benda. Ta'alallahu 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari sifat bentuk. Jadi Allah itu bukan benda, tapi zat yang maha kuasa. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, kaifa ibilu khuliqat, bagaimana onta diciptakan. Wa ilas sama kaifa rufi'at, bagaimana langit diangkat. Wal arda sutihat, bagaimana bumi dibentangkan, dihamparkan. Jadi pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Al-khamisu asyara at-targhibu, gemar, suka, semangat. Nahu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang menghutangi Allah, maka Allah nanti akan membayar dengan kebaikan. Maksudnya apa? Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah akan ganti nanti yang lebih banyak.
Nah ini at-targhib, membuat kita bersemangat bersedekah. Ya. Kemudian hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kalian atas perniagaan yang kamu untung terus, tidak akan bangkrut, untung terus. Dan ini memberi semangat. Apa itu yang langsung untung terus? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raga dan harta. Nah itu membuat kita at-targhib, karena janji Allah tidak akan rugi, beruntung terus apabila berniaga. Pertama, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Jadi zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menghadapi perang, mencekik itu apa? Waktu krisis moneter belajar kita lah. Jadi itu banyak dana yang diperlukan untuk berperang. Maka Rasulullah SAW, siapa yang ingin bersedekah, berinfak untuk fisabilillah. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar, semua hartaku ulun infakkan di jalan Allah, melainkan Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya habis, 100% disedekahkan untuk diinfakkan fisabilillah. Kemudian Nabi Muhammad menawari Umar, apa yang kamu miliki wahai Umar? Jadi Sayyidina Umar, ulun separuh dari harta ulun. Jadi separuhnya diinfakkan di jalan Allah. Jadi di tangan Sayyidina Utsman apa? Jadi Sayyidina Utsman tulus sepertiga dari harta. Kalau 1.000 yaitu 350. Jadi nilainya kalau mempunyai 1 M, 350-nya diinfakkan. Datang Sayyidina Ali tidak punya apa-apa. Jadi Sayyidina Ali, jiwa dan ragaku diinfakkan untuk perjuangan Islam wahai Rasulullah. Nah itu karena mereka berniaga kepada Allah, akhirnya Allah Ta'ala diganti yudhaifu alladhi yuridullahu qardan hasana fa yudhaifahu law adafan katsira. Semua ayat Allah ganda-gandakan dengan kebaikan. Fa yudhaifahu adafan katsira, diganda-gandakan yang lebih berlipat-lipat ganda. Itu at-targhib. Jadi man di situ menunjukkan at-targhib. At-targhib itu apa? Memberikan semangat. Apalagi sekarang zamannya perang, orang Islam ditindas di Palestina sana, di Gaza. Jangan kita menganggap itu cuma main-mainan aja. Jangan semangat. Nah, itu bahaya. Jadi memberikan semangat kepada umat Islam yang tidak berperang agar menyumbangkan sebagian hartanya apabila ada donasi. Kalau kada dibisi duit, berdoakan barang. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma kun mu'inan wa nasiran lahum ya Allah. Allahumma ahlik a'dana wa dal muslimin wa syattid syamlahum wa dammir a'da'ahum wa qallil adadahum. Nah, jadi kita mendoakan agar mereka itu ditolong oleh Allah dan orang Yahudi Israel itu dibinasakan oleh Allah. At-targhib artinya memberikan semangat. Jangan semangat kamu, masalah itu bukan masalah kita. Tapi orang Islam muslimun, akhul muslim, apabila orang Islam itu bersaudara sesama Islam, apabila mereka tersakiti sebagai anggota tubuh, apabila kita dikibit sakit, jadi itulah umat Islam harus merasakan sakitnya. Apabila mereka bahagia, kita ikut bahagia. Itu sebujurnya ajaran Islam. Tapi sekarang karena
temakani harta-harta yang haram. Jadi seakan-akan cuek-cuek pada tahu kisahnya, bahkan mengomentari kalau dosa ikut campur urusan orang, ya itu bahaya. Jadi menunjukkan bahwa iman kita itu lemah apabila memberikan memberikan negatif. As-sadisu asyara an-nahyu. Jadi istifham di sini an-nahyu. An-nahyu itu apa artinya? Larangan. Nahu atahsyawnahum wallahu ahaqqu an tahsyauhu. Atahsyawnahum, apakah kamu takut kepada mereka? Wallahu ahaqqu an tahsyauhu, maka Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Bidalili fala takhsyawun nasa wahsyawni, maka janganlah kamu takut kepada manusia, wahsyawni, dan takutlah kepadaku. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu tertipu dengan Tuhan kamu yang mulia. Artinya la taftar, kamu jangan tertipu, jangan mengada-ada. Ma'urroka artinya jangan kamu mengada-ada atas Tuhan kamu yang maha mulia. Jadi orang-orang Palestina itu memang pilihan dari Allah. Mereka itu apabila ditanya, apakah kamu takut dengan Zionis? Kami tidak takut. Kami hanya tunduk ketika ruku kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Kami tidak akan takut sedikit pun. Yang ditakuti mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang mereka itu pilihan. Seandainya kita yang ada di sana, mungkin kita mengeluh, seakan-akan menyalahkan Allah ta'ala. As-sabi'u asyara ad-du'a, istifhamnya doa. Wawa kan nahyi, seperti larangan. Kalau ini doa. Illa annahu minal adna ilal a'la, kecuali larangannya itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, dari hamba. Nahu atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u, apakah engkau membinasakan kami seperti terbinasanya orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? La tahlikuna, engkau jangan membinasakan kami. Maksudnya dari bawah kita mohon kepada Allah. Kalau dari Allah berarti dari a'la ke bawah. Misalnya Allah menyuruhkan aqimus shalah, itu perintah dari Allah ke hambanya. Kalau kita adna ke atas itu kita memohon kepada Allah, itu ngarannya dari bawah ke atas. Athaminu asyara al-istirsyadu, yang ke-10 18. Al-istirsyadu, minta petunjuk. Asalnya rosyada, petunjuk. Karena ditambah huruf alif sin ta, itu menunjukkan meminta. Misalnya ghafara, ampun, meminta ampun, istaghfara. Rosyada, petunjuk, minta petunjuk, istarsyada. Istarsyada, yastarsyidu, istirsyadan, al-istirsyadu. Nahu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ataj'alu, apakah engkau menjadikan, wahai Allah, fiha, di bumi, man, engkau menjadikan akan orang yang yufsidu, berbuat kerusakan, ia orang, fiha, di dunia. Jadi Allah menciptakan Adam. Sebelum menciptakan Adam, Allah berfirman, wahai malaikat, aku ingin menjadikan makhluk terbaikku di bumi sebagai penggantiku, sebagai membawa pesanku. Siapa itu? Yaitu Adam alaihissalam. Jadi para malaikat protes,
wahai Allah, apakah engkau menjadikan hambamu di bumi yang hanya berbuat kerusakan? Jadi sebelum manusia Allah menciptakan jin. Nah, jin ini untuk menguasai dunia, tapi nyatanya mereka itu saling berebut kuasa, berebut tahta, wanita, apa lagi? Tahta, wanita, tahta, wanita. Sebetulnya apa? Harta. Hah? Harta. Harta, ya betul. Harta, wanita, tahta. Mereka saling berperang. Nah, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Jadi malaikat itu mengingatkan masa yang dahulu. Engkau ciptakan jin makhluk tapi gawiannya berbuat kerusakan di bumi. Tapi Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, jadi malaikat sini bukan membantah tapi mohon petunjuk, wahai Allah, hamba yang kamu jadikan khalifah di bumi ini nang kayak apa? Nah, lalu Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Wa 'allama Adam al-asma. Allah melajari Nabi Adam beberapa nama. Lalu disodorkan kepada malaikat, malaikat, wahai Adam, tuh tanya kepada malaikat, ini apa, ini apa, ini apa. Lalu malaikat tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Nah, artinya bahwa Allah menciptakan khalifah di bumi ini orang yang istimewa. Tidak seperti yang dahulu diciptakan jin yang selalu berbuat onar. Atajalu fiha may yufsidu fiha ila ghairi dzalika minal ma'ani. Selain yang mereka itu dari maknanya. Jadi maksudnya menjadikan ulun beri petunjuk kayak apa orang-orangnya. Jadi manusia ini lebih mulia dari malaikat, lebih hina dari setan. Jadi dua, lebih mulia dari malaikat, lebih hina dari syaitan. Jadi yang lebih mulia dari malaikat apabila mereka mengikuti pesan dari Allah, qulna bitu minna jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda. Jadi orang yang selalu mengambil petunjuk dari Allah, akhirnya orang itu mulia dari malaikat. Apabila mereka ingkar, Allah rendahkan, asfala safilin. Allah rendahkan yaitu serendah-rendahnya. Faslun min aqsamil insya'il amri. Ini bab tentang bahagian insya. Insya ini percakapan atau tulisan atau berita, al-amri perintah. Talabu fi'lin ghairi kaffin bi ghairi lafzi kaffin. Sighatu if'al. Wal yaf'al wa hiya haqiqatun fil ijabi. Aqimus shalah wal yusallu maka wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.